Saat ini kita dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan, sang duta torpedo yang sedang mempelajari keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Lalu setelah selesai mempelajari teknik tersebut, Xiaoyan pun segera memasukkan gulungan ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya mengepalkan tangannya dan gulungan merah cerah sekali lagi muncul. Jadi gulungan merah cerah ini adalah gulungan yang Xiaoyan rebut dari sisa-sisa doseng pada saat itu, yaitu Heart Tree Soul Flame yang merupakan keterampilan Do tingkat tinggi kelas D. Dan itu dilepaskan melalui metode yang agak aneh, karena doki seseorang perlu dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang sangat panas, lalu aliran gas akan menyembur keluar dari tanah di bawah kaki lawan dengan cara yang tidak terduga. Tentu serangan itu tidak akan mengungkapkan suara atau kehadiran apapun dan mampu memberikan pukulan fatal ke pihak lain. Keterampilan Do ini memiliki beberapa persyaratan dalam hal medan. Karena semakin dekat dengan daerah vulkanik maka akan semakin besar kekuatannya. Xiaoyan pun dengan cepat menyerap informasi yang ada di dalam gulungan merah terang ke dalam pikirannya, dan hatinya benar-benar sedikit tertarik karena Heart Tree Soul Flame ini tidak seperti skill Do lainnya yang membutuhkan build up skala besar, karena keheningan dan kurangnya aura bisa membuat orang lain lengah. Dan juga persyaratan medan tidak menghalangi Xiaoyan karena dirinya adalah gunung berapi manusia dengan 4 jenis api surgawi. Bahkan jika kekuatan api surgawi dituangkan ke aliran gas, maka kekuatan keterampilan Do ini akan menjadi lebih kuat. Xiaoyan pun dengan lembut memuji teknik tersebut dan bergumam, ini memang layak menjadi bagian dari koleksi elit Do Seng. Dan dalam pelatihannya tanpa terasa 7 hari telah berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini Xiaoyan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Xiaoyan terus berlatih keterampilan jiwa tunggal agung dan api penyelesaian bumi. Dan selama waktu ini ketika pelatihan pahit ini berlanjut ke hari ke-8, yang dimana aura yang akrab akhirnya muncul di dalam akal sehatnya, Xiaoyan menyadari betul bahwa ini adalah aura dari dokter peri kecil. Xiaoyan pun dengan cepat bangkit dan mendorong pintu dan berjalan keluar. Kemudian dirinya melihat sosok cantik dengan pakaian seperti salju di tepi halaman yang tenang di depan kamarnya. Xiaoyan pun segera berkata, ternyata dokter peri kecil telah kembali. Xiaoyan memandang wanita tersebut yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar dan tanpa sadar terkejut. Karena rambut seperti salju dokter peri kecil sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Sebuah rambut hitam panjang mengalir di punggungnya seperti air terjun yang menyebar secara acak ke belakangnya, sehingga penampilan dokter peri kecil sama seperti ketika mereka bertemu pertama kali di kota Kingsan. Sementara itu dokter peri kecil mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di hadapan Xiaoyan. Kemudian dirinya melihat ekspresi terkejut Xiaoyan dan tanpa sadar tertawa sebelum akhirnya bertanya, apakah Xiaoyan tidak mengenalinya? Dokter peri kecil pun membelai rambutnya dan berkata, ini adalah tempat di mana tubuh racun yang menyedihkan itu berada, dan pada saat ini semua ki racun di dalam tubuhnya telah berubah menjadi segel ini, dan tetua itu benar-benar orang yang luar biasa, karena dirinya mampu menciptakan metode untuk memadatkan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan pun mengangguk sambil merasa bingung. Lalu matanya menyapu ke arah dokter peri kecil sebelum akhirnya dirinya tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan pun lanjut berkata, dari apa yang dirinya rasakan maka aura yang dimiliki oleh dokter peri kecil kemungkinan lebih kuat dari Tian Huo. Dokter peri kecil pun menjawab dengan senyum manis bahwa itu seharusnya berada di bintang 7. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas saat dirinya mendengar hal ini. Karena dengan begini maka tampaknya bahkan dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang atau lebih, dan ini menyebabkan Xiaoyan yang kekuatannya baru saja naik 2 bintang setelah menelan api surgawi merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Kemudian tidak lama dokter peri kecil segera menjelaskan bahwa tubuhnya telah mengumpulkan terlalu banyak racun ki. Bukti terbaik dari ini adalah transformasi rambutnya yang berubah menjadi putih. Akan tetapi setelah berlatih metode yang ditinggalkan oleh tetua tersebut membuat racun ki yang ada di tubuhnya telah menjadi tonik, karena jika tidak maka dokter peri kecil tidak akan bisa melakukan lompatan ini.
Xiao Yan pun tanpa daya mengangguk sebelum akhirnya teringat sesuatu, kemudian dirinya segera berkata, karena dokter peri kecil telah tiba maka sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Dokter peri kecil pun tersenyum ketika dirinya mendengar keputusan Xiao Yan dan tidak merasa keberatan. Lalu singkat cerita hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke paviliun jatuh kelompok Xiao Yan pun sekali lagi berkumpul bersama. Setelah beberapa persiapan mereka berempat diam-diam pergi, selain Yao Lao dan beberapa ahli lainnya mereka tidak memberitahu siapapun saat mereka pergi. Diketahui jika alam Gu terletak di wilayah timur dataran tengah, bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan dan penggunaan beberapa lubang cacing akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Kelompok Xiao Yan hanya bisa bergegas dan ketika menghitung waktu hanya ada kurang dari sebulan sampai upacara dewasa, karena jika mereka terlambat maka kemungkinan mereka akan melewatkan kesempatan langka ini. Kelompok Xiao Yan pun pergi dengan menaiki 9 suku piton tanah. Di atas makhluk tersebut dokter peri kecil pun memegang peta dan mulai berbicara. Menurut kecepatan mereka saat ini maka mereka harusnya mencapai wilayah timur besok. Namun ada desas-desus bahwa pintu masuk ke alam Gu terletak di kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Jadi Kota Suci Gu adalah kota yang melarang orang luar untuk masuk, dan cukup banyak ahli dari alam Gu yang berjaga di sana. Bahkan jika seseorang tidak memiliki kartu undangan meskipun dia ahli top Dozun tidak akan dapat menerobosnya. Xiao Yan pun tersenyum saat mendengar hal ini sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya maka tingkatkan saja kecepatan. King Lin pun mengangguk sebelum akhirnya memerintahkan 9 suku piton tanah untuk menambahkan kecepatannya. Perjalanan Xiao Yan pun mulus di sepanjang perjalanan, dan pada pagi hari berikutnya kelompok Xiao Yan pun telah tiba di wilayah timur dataran tengah. Lalu mereka pun segera mencari kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke area di sekitar kota suci Gu. Setelah berhasil mereka pun segera masuk ke dalam lubang cacing dan kembali melakukan perjalanan. Singkat cerita pada hari kelima Xiao Yan yang menutup mata perlahan membuka matanya, lalu dirinya terfokus pada ujung terowongan spasial perak dan energi spasial yang berdesir. Sebuah klaster cahaya perak samar-samar muncul dan Xiao Yan bergumam, apakah mereka akhirnya tiba? Dokter peri kecil pun tersenyum ketika dirinya mulai melihat ke sekelilingnya. Lalu dirinya berkata, ini seharusnya lapangan batu Gu yang disebutkan di peta, dan sepertinya mereka tidak mengambil jalan yang salah. Xiao Yan pun mengangguk dan matanya menyapu platform yang sangat besar, dan dengan penglihatannya maka dirinya secara alami dapat merasakan bahwa aura di peron benar-benar cukup besar. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dirinya tangani dengan serius. Tian Huo Zunze yang berada di sampingnya menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, ini memang layak menjadi klan Gu, dan mereka yang dapat diundang oleh klan Gu semuanya adalah ahli sejati. Bahkan kemampuan mengumpulkan orang-orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya dirinya melihat ke arah timur, dan secara samar-samar dirinya bisa melihat garis besar kota yang sangat besar di ujung pandangannya. Kemudian dirinya berkata, tempat itu adalah tujuan mereka yakni kota suci Gu dan lebih baik mereka segera pergi. Di tengah perjalanan kelompok Xiao Yan akhirnya menemukan kota kuno ini yang terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Tian Huo Zunze pun menjelaskan dengan lembut, kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno, bahkan dikabarkan bahwa itu dibangun oleh elit Doudi dari klan Gu. Jadi penghalang cahaya berisi bagian dari kekuatan Doudi, sehingga dengan perlindungan penghalang cahaya ini maka kota suci Gu ini tidak akan bisa ditembus. Selain itu sebagai tindakan menghormati elit Doudi yang telah menciptakannya, maka tindakan terbang benar-benar dilarang dalam radius 10.000 meter dari kota suci Gu, sehingga mereka harus masuk dengan berjalan kaki, karena jika tidak maka tekanan akan meningkat. Setelah itu Tian Huo Zunze pun memimpin untuk mendarat di tanah dan kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa lama berjalan rombongan Xiao Yan pun perlahan berhenti di pintu masuk kota suci Gu, kemudian mereka pun mengikuti orang-orang lainnya yang perlahan-lahan maju.
Lalu beberapa waktu kemudian akhirnya mereka pun tiba di pintu masuk kota. Xiaoyan pun menyapu pandangannya ke sekeliling hanya untuk melihat hampir 100 sosok berbaju hitam yang memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Mata Xiaoyan pun terus berkeliaran sebelum akhirnya beralih dari sosok manusia lapis baja hitam ini, dan tiba-tiba berhenti di sosok yang dikenalinya. Mata Xiaoyan langsung menyipit ketika dirinya melihat sosok Ling Kuan sang penjual basreng, dan ketika Xiaoyan memperhatikan Ling Kuan, mata dingin Ling Kuan juga menemukan Xiaoyan. Setelah itu Ling Kuan segera terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan serius. Ling Kuan pun segera berteriak kepada Xiaoyan, siapa yang mengizinkannya pergi ke tempat ini? Dan dengan ekspresi jelek dari Ling Kuan dan teriakannya, semua mata pun bergeser dan beralih ke arah Xiaoyan. Tentu masalah Xiaoyan yang menjadi juara pil gathering juga telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Bahkan Xiaoyan saat ini memiliki reputasi besar di dataran tengah. Namun dari penampilannya sekarang sepertinya juara pil gathering ini memiliki dendam dengan komandan muda dari klan Gu ini. Sementara itu ekspresi Xiaoyan tetap tenang meskipun dihadapkan dengan teriakan dingin dari Ling Kuan. Kemudian dirinya menjentikkan jarinya dan undangan batu giok pun muncul dari cincin penyimpanannya. Lalu undangan tersebut pun membawa angin kencang saat dirinya meledak secara eksplosif ke arah Ling Kuan. Ekspresi Ling Kuan pun tenggelam ketika dirinya melihat undangan ini. Lalu dirinya mendengus dingin saat Doki menempel di tangannya dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan batu giok. Dan ketika tangan Ling Kuan menyentuh undangan batu giok tersebut, suhu yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya. Sebuah suhu panas pun membakar telapak tangannya sampai kabut putih tebal keluar, sehingga rasa sakit yang hebat menyebabkan ekspresi Ling Kuan berubah menjadi suram. Namun untungnya dirinya bukanlah orang biasa dan dirinya hanya mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit. Setelah itu tangannya pun mengetuk undangan giok dan menyerap informasi di dalamnya. Tidak lama setelah itu Ling Kuan pun dengan dingin tertawa dan berkata, jadi Xiaoyan sebenarnya adalah dari Paviliun Bintang Jatuh, dan bagaimana mungkin faksi seperti itu dapat menerima undangan dari klan Gu miliknya? Xiaoyan pun berkata bahwa itu tertulis di atasnya, dan jika Ling Kuan buta huruf maka dirinya dapat pergi dan meminta anggota klan Gu miliknya untuk mengembalikan undangan batu giok. Nada suara Xiaoyan ini tentu saja menyebabkan Ling Kuan seketika menjadi marah, kemudian tangannya mencengkram undangan batu giok lebih erat saat dirinya dengan dingin berkata, Xiaoyan bisa datang dan mengambilnya. Namun baru saja kata-kata Ling Kuan terdengar tiba-tiba saja dirinya merasakan matanya menjadi terpesona, karena undangan giok di tangannya segera melesat dan pada saat dirinya pulih batu giok tersebut telah muncul di tangan Xiaoyan. Tentu saja hal ini pun menyebabkan wajah Ling Kuan menjadi merah hampir seketika, karena tidak disangka dirinya baru saja mengucapkan kata-kata ini namun Xiaoyan telah merebut kembali undangan batu giok itu. Dan saat ini tidak diragukan lagi bahwa dirinya telah kehilangan banyak muka. Ling Kuan si penjual basreng ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat dirinya dengan marah berteriak ke arah Xiaoyan, dan angin tajam dari telapak tangan Ling Kuan pun segera menghantam ke arah Xiaoyan sebelum ia bisa menyerang Xiaoyan. Matanya sekali lagi terpesona, karena sebuah kaki tiba-tiba menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat, sehingga sebuah kekuatan yang menakutkan mengirimnya terbang mundur sebelum dirinya bertabrakan dengan tembok kota. Lalu seteguk darah segar pun keluar dari mulut Ling Kuan setelah dirinya terjatuh dari tembok kota. Saat ini wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan, karena ketika dirinya bertemu Xiaoyan di klan Yi pada saat itu kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiaoyan. Namun siapa sangka saat ini dirinya bahkan tidak bisa melihat serangan Xiaoyan sebelum dirinya benar-benar dikalahkan. Tentu kesenjangan antara keduanya telah dipisahkan oleh tingkat yang sangat menakutkan, dan perubahan ekstrim ini hampir menyebabkan dirinya yang arogan muntah darah, dan bocah yang dulu dirinya lihat seperti semut ketika dirinya di akademi dalam pada saat itu sudah berdiri di atas kepalanya. Sementara itu beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan dapat memaksa bintang 1 Douzun kembali dengan tendangan.
tentu mereka tidak menyangka jika Xiao Yan memiliki pencapaian seperti itu dalam bidang Doqi, dan bersama itu juga Xiao Yan mempunyai pencapaiannya yang luar biasa juga dalam penyempurnaan obat. Di sisi lain Xiao Yan menjentikkan undangan batu giok ke cincin penyimpanannya, lalu setelah itu dirinya melirik wajah kaget Ling Kuan dan tersenyum sebelum akhirnya berbicara, "Adek, Babang Xiao Yan minta maaf ya, karena tadi pukulannya agak berat. Tapi ingat ya, tolong hindari melakukan hal-hal seperti itu lagi jika bertemu kembali." Menanggapi hal itu Ling Kuan pun menjadi semakin marah, sehingga matanya langsung menjadi merah saat dirinya melihat senyum di wajah Xiao Yan sebelum akhirnya memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap Xiao Yan. Lalu 100 prajurit lapis baja dari klan Gu yang berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu ketika mendengar teriakan marah ini. Bahkan tombak panjang di tangan mereka pun segera diarahkan ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan pun perlahan menjadi suram saat dirinya melihat pemandangan ini. Lalu ekspresi dokter peri kecil dan yang lainnya juga sama dengan Xiao Yan hingga akhirnya tubuh mereka bergerak dan mereka pun muncul di samping Xiao Yan. Dan dengan segera Doqi yang besar dan perkasa diam-diam melonjak ke segala arah. Di sisi lain Xiao Yan tenggelam saat dirinya dengan dingin tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya segera berkata kepada Ling Kuan bahwa sebagai komandan Black Summer Army apakah dirinya berencana menyalahgunakan wewenang mereka untuk dendam pribadi, karena undangan giok ini dikeluarkan oleh klan Gu, lalu mereka juga memiliki undangan giok ini, sehingga mereka adalah tamu dari klan Gu, lalu dengan status Ling Kuan maka dirinya tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap Xiao Yan. Ling Kuan pun menjadi terdiam saat dirinya mendengar perkataan dari Xiao Yan, dan baru saja dirinya akan mengeluarkan teriakan dingin namun tiba-tiba teriakan keras meledak dari balik tembok kota. Kemudian sesosok itu bergegas turun dengan cara seperti kilat dan mendarat dengan keras di depan gerbang kota seperti menara logam. Setelah itu sosok tersebut pun segera bertanya kepada Ling Kuan, apa yang dirinya lakukan. Ekspresi Ling Kuan seketika berubah saat dirinya melihat sosok tersebut bergegas turun dari tembok kota, lalu dirinya pun segera menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata, "Ini bukan apa-apa." Kemudian sosok manusia tersebut pun mengerutkan kening ketika dirinya mendengar perkataan tersebut, lalu matanya segera melayang ke arah kelompok Xiao Yan, lalu menggunakan kesempatan ini Xiao Yan pun dapat melihat jelas wajah sosok tersebut. Jadi orang ini sama seperti Ling Kuan yang menggunakan baju besi yang cerah, namun dilihat dari auranya jelas jauh lebih kuat daripada aura Ling Kuan sang duta Basreng, dan berdasarkan indera Xiao Yan maka dirinya seharusnya menjadi bintang 3 Dozun. Lalu tidak lama setelah itu para prajurit Black Summer Army di sekitarnya pun memberi hormat kepada sesosok yang mereka sebut komandan kelima. Sosok tersebut pun mengangguk sebelum akhirnya melirik kembali ke arah Xiao Yan. Lalu pria yang mengenakan baju besi hijau muda itu terkejut saat mendengar nama Xiao Yan. Kemudian dirinya mengerutkan kening dan bertanya, apakah dirinya adalah Xiao Yan? Ekspresi sosok tersebut samar-samar mengandung permusuhan kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan masih bersikap tenang dan berkata, "Iya, saya adalah Xiao Yan dari Paviliun Bintang Jatuh." Xiao Yan pun menangkupkan tangannya ke pria ini yang disebut komandan kelima. Ling Kuan pun dengan dingin tertawa sebelum akhirnya berkata, "Itu memang benar karena dirinya adalah Xiao Yan yang sering disebutkan oleh nona muda." Lalu matanya pun menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang dipenuhi dengan rasa iri dan keengganan. Dan setelah itu dirinya bertanya kepada komandan kelima, apakah dirinya berencana mengizinkan Xiao Yan untuk masuk. Komandan kelima pun terdiam sejenak dan matanya rumit saat dirinya melirik ke arah Xiao Yan. Lalu setelah itu dirinya pun menoleh ke arah Ling Kuan dan berteriak dengan marah. Dirinya berkata, apakah Ling Kuan ini sudah tidak punya otak? Cobalah lihat itu, Xiao Yan memiliki undangan batu giok, dan itu berarti dirinya adalah tamu yang diundang oleh klan Gu. Tentu tindakan Ling Kuan ini benar-benar di luar batas. Lantas apakah dirinya berencana untuk membiarkan orang lain mengejek klan Gu mereka karena tidak mengetahui etika? Tentu saja saat ini wajah Ling Kuan yang tidak seberapa berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur dengan marah oleh komandan kelima.
akan tetapi dirinya tidak bisa berkata banyak karena pihak lain memiliki status yang lebih tinggi darinya, sehingga yang bisa dirinya lakukan hanyalah mendengus dingin terdiam dan mulai mundur. Setelah menegur lingkuan, komandan kelima pun menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Tuan Xiao Yan dipersilakan masuk, dan harap tunggu di kota suci Gu selama beberapa hari, lalu akan ada seseorang yang akan membawa mereka semua ke alam Gu ketika saatnya tiba. Xiao Yan pun mengangguk dan berpikir meskipun komandan kelima ini telah membentuk tanda permusuhan untuk Xiao Yan, namun dirinya tidak memihak seperti lingkuan sang duta Basreng. Namun hal yang menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit ragu adalah bahwa ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan orang ini, sehingga Xiao Yan pun bertanya-tanya, dari manakah datangnya permusuhan itu, atau mungkinkah itu disebabkan oleh Ayang Sun Er? Xiao Yan pun dengan pahit tertawa di dalam hatinya, karena seperti pepatah kecantikan sang wanita benar-benar membawa banyak masalah. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar memiliki firasat bahwa perjalanannya ke klan Gu ini tidak akan mulus seperti pantat bayi. Kemudian tidak lama Xiao Yan pun memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya menuju ke kota, dan saat dirinya berjalan di dekat komandan kelima pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menangkupkan kedua tangannya dan mulai berbicara. Dirinya berkata jika ini tidak terlalu mendadak bolehkah dirinya menemukan waktu untuk berdebat dengan Tuan Muda Xiao Yan, karena dirinya benar-benar ingin melihat apakah Tuan Muda Xiao Yan benar-benar cocok dengan Nona Muda. Setelah mendengar kalimat terakhir ini Xiao Yan pun menghela nafas dan berpikir bahwa ini seperti yang dirinya harapkan. Xiao Yan pun perlahan mengangguk dan tidak membuka mulutnya untuk membuat alasan menolak hal tersebut. Tentu Xiao Yan dengan jelas menyadari status Sun Er di dalam klan Gu, sehingga dengan sikap dan bakatnya bersama dengan kecantikannya yang luar biasa itu, maka kemungkinan besar sebagian besar pria muda tampan di alam Gu ini memiliki perasaan kepadanya, sehingga mereka secara alami akan memperlakukan Xiao Yan sebagai saingan cinta yang merupakan ancaman terbesar. Xiao Yan pun menghela nafas dan merasakan bahwa hati Xiao Yan merasa sengsara karena nasib masa depannya. Meskipun begitu dirinya melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil ke kota kuno di depan banyak tatapan. Sementara itu di sisi lain Ayang Sun Er yang berada di puncak gunung yang matanya tertutup kini perlahan terbuka, karena dirinya menyadari kehadiran sosok tua yang melintas dan muncul di hadapannya. Setelah itu Ling Ying segera berkata kepada Sun Er, Tuan Muda Xiao Yan telah mencapai kota suci Gu. Namun baru saja kata-kata Ling Ying terdengar tiba-tiba dirinya merasakan ruang di depannya beriak. Sebuah wajah cantik yang mengandung senyuman menyebabkan pemandangan cantik di sekitar menjadi jauh lebih redup. Setelah itu Sun Er segera bertanya, apakah kakak Xiao Yan baik-baik saja? Ling Ying segera berkata bahwa Tuan Muda Xiao Yan saat ini bukan lagi seseorang yang kekuatannya bisa dilihat olehnya. Namun berdasarkan informasi yang dirinya terima lingkuan yang kekuatannya berada di Dozun Bintang 1 bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran. Sehingga dengan begitu Tuan Muda Xiao Yan setidaknya adalah Dozun Bintang 4. Penglihatan Nona Muda memang bagus mengenai Tuan Muda Xiao Yan. Sun Er pun tersenyum ketika dirinya mendengar perkataan Ling Ying. Tentu saja Sun Er telah melakukan pertapaan mendalam selama tahun-tahun ini, sehingga masalah di dunia luar benar-benar jarang masuk ke telinganya. Meskipun ini permasalahannya akan tetapi dirinya mengerti bahwa Xiao Yan saat ini pasti terkenal di dataran tengah. Hal itu dikarenakan dirinya percaya dengan kekuatan Xiao Yan sejak awal, dan tidak lama Ling Ying ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya melanjutkan pembicaraannya. Dirinya berkata, masalah yang Nona Muda umumkan beberapa waktu lalu, kemungkinan akan menyebabkan Tuan Muda Xiao Yan kesulitan. Sun Er pun tersenyum akan tetapi tidak memberikan penjelasan tambahan dan berkata, saya sangat percaya kepada kakak Xiao Yan. Ling Ying pun hanya bisa tertawa getir ketika dirinya mendengar perkataan Sun Er, karena sebenarnya beberapa waktu lalu anak terberkati di dalam klan Gu ini telah menggunakan nada tenang untuk mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan semua wajah sesepuh berkedut selama pertemuan tetua. Jadi sesepuh di pertemuan tetua telah membahas masalah pernikahannya setelah dirinya meninggalkan pertapaannya.
Tentu kata-kkata ini adalah alasan mengapa Xiao Yan menghadapi permusuhan dari para jenius muda klan Gu saat dirinya tiba di kota suci Gu, karena Sun Er pada saat itu berkata, terlepas dari apakah mereka semua menentang atau mendukungnya, namun dirinya akan menyukai Xiao Yan dan tidak ada dari mereka semua yang bisa mengubah fakta tersebut. Dan hanya satu kalimat ini saja dapat menyebabkan wajah sebagian besar tetua dari klan Gu menjadi hijau seperti Paman Hul. Singkat cerita, di sisi lain keesokan paginya Xiao Yan yang sedang berlatih perlahan membuka matanya, lalu ruang di sekitar Xiao Yan membentuk fluktuasi misterius saat dirinya membuka matanya, dan gelombang demi gelombang doki yang berbeda warna diam-diam mengalir ke alis Xiao Yan, dan akhirnya mereka pun bergabung dengan Xiao Yan. Ekspresi penuh pujian muncul di wajah Xiao Yan saat dirinya merasakan perasaan penuh yang dipancarkan di titik di antara alisnya, lalu dirinya pun bergumam, dengan keterampilan jiwa tunggal agung ini maka pelatihan spiritual Xiao Yan dapat berkembang cukup cepat. Xiao Yan pun tersenyum dan mulai berdiri dari tempat tidurnya, lalu dirinya meregangkan tubuhnya sebelum mendorong pintu kamarnya terbuka. Setelah keluar kamar, Xiao Yan pun menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya dan mereka pun segera meninggalkan rumah. Kelompok Xiao Yan pun dengan santai berkeliaran sebelum akhirnya berhenti di sebuah toko anggur yang menempati sebagian besar manor. Di sana ada platform batu besar di tengah toko anggur besar ini, dan Doki meletus dari platform batu saat dua sosok bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Sementara itu Xiao Yan menemukan meja di toko anggur yang dekat dengan jendela, namun sebelum mereka duduk Xiao Yan pun segera bertanya kepada dokter peri kecil, sudahkah dirinya menanyakan tentang beberapa informasi yang terkait dengan tentara terendam hitam tersebut. Dokter peri kecil pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya bertukar pandangan dengan Tian Huo Zunze dan mulai berbicara. Status Black Summer Army cukup tinggi di dalam klan Gu karena persyaratan seleksi yang keras diberlakukan, bahkan tidak hanya mereka yang harus benar-benar setia kepada klan Gu, namun mereka juga harus mencapai level tertentu pada usia tertentu, dan dikabarkan pula bahwa Black Summer Army diuji setiap tahunnya, lalu mereka yang gagal memenuhi persyaratan tes akan dikeluarkan. Oleh karena itu kualitas dari Black Summer Army cukup tinggi. Bahkan Black Summer Army juga memiliki pembagian pangkat yang sangat ketat, dan ada 8 komandan besar termasuk Ling Kuan dan komandan kelima di antara orang-orang ini. Lalu pada saat ini Ling Kuan yang telah dihajar oleh Xiao Yan berada di peringkat ke-7. Xiao Yan pun menyipitkan matanya setelah mendengar hal ini, karena Ling Kuan memiliki kekuatan Douzun bintang 1, sedangkan komandan kelima itu memiliki kekuatan Douzun bintang 3. Lalu apakah komandan pertama dari Black Summer Army memiliki kekuatan bintang 6 atau lebih? Xiao Yan pun dengan lembut mengangguk dan bergumam, itu memang layak menjadi klan Gu. Dokter peri kecil segera berkata, saat ini Xiao Yan tidak terlalu disukai di mata para jenius muda dari klan Gu, dan cukup banyak dari mereka yang bahkan memandang Xiao Yan sebagai saingan cinta mereka. Lalu dokter peri kecil berpikir sepertinya Xiao Yan akan menemukan waktu yang cukup membuat frustasi. Xiao Yan pun segera mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bertanya, seharusnya tidak banyak anggota klan Gu yang menyadari hubungan antara Sun Er dan Xiao Yan. Dokter peri kecil pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, sebenarnya tidak banyak yang tahu untuk beberapa waktu lalu, namun menurut informasi yang dirinya kumpulkan, masalah ini sebenarnya telah diketahui oleh semua orang karena Sun Er sendiri secara pribadi telah mengakui hubungan antara mereka berdua di pertemuan para tetua. Xiao Yan pun tercengang setelah mendengar hal tersebut sebelum akhirnya tertawa getir. Dirinya berkata, dasar gadis ini benar-benar cukup berani, namun jika itu yang dirinya katakan maka itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu masalah ini pada akhirnya akan terungkap. Adapun para jenius dari klan Gu mereka yang dapat melakukan apa yang mereka suka, tentu Xiao Yan juga telah menyadari sejak awal bahwa dirinya tidak akan menemukan banyak kedamaian di dalam klan Gu ini. Dokter peri kecil pun tertawa sebelum akhirnya lanjut membahas mengenai para komandan. Jadi di antara 8 komandan yang hebat, sebenarnya lebih dari setengahnya memandang Xiao Yan sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman terbesar.
dan jika Xiao Yan bertemu mereka, maka mereka pasti akan menemukan alasan untuk berdebat dengan Xiao Yan. Tentu saja menurut dokter peri kecil orang yang menjadi ancaman terbesar bukanlah orang-orang ini, justru sebaliknya itu adalah mereka yang menjadi 4 jenderal besar. Xiao Yan pun mengerutkan kening ketika dirinya mendengar dokter peri kecil berbicara. Dokter perkecil pun lanjut menjelaskan bahwa eselon atas sebenarnya dari Black Summer Army dapat diringkas sebagai 8 komandan besar, 4 jenderal besar, 2 pemimpin Black Summer Army, Black Summer Dupes. 4 jenderal besar ini adalah jenius tertinggi, bahkan di dalam klan Gu yang dipenuhi dengan banyak bakat mereka semua adalah individu yang brilian. Dan berdasarkan potensi mereka maka mereka akan menjadi anggota inti sejati dari klan Gu di masa depan. Xiao Yan pun terdiam dan sebuah kesungguhan melonjak ke dalam hatinya, karena pangkat para jenderal ini lebih tinggi daripada para komandan, dan kemungkinan jenderal terlemah pun akan lebih kuat dari komandan pertama. Lalu jika dipikir-pikir kekuatan keempat jenderal besar ini akan mirip dengan Tianzun ke-9 dari Hall of Soul. Dokter peri kecil segera menghela nafas sebelum akhirnya mulai mengingatkan Xiao Yan. Dirinya berkata meskipun dirinya tidak mengetahui sikap 4 jenderal yang sangat dihormati terhadap Xiao Yan, namun Sun Er adalah anak yang diberkati dari klan Gu, sehingga daya tarik yang dirinya tunjukkan kepada orang-orang jenius seperti mereka tidak ada bandingannya. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar harus lebih perhatikan mereka. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan ekspresi kejam melintas di antaranya lalu berkata, sudah lupakan betapa kuatnya sosok yang disebut para jenderal ini, karena sejatinya tidak akan ada yang bisa menghentikan hubungan antara Xiao Yan dengan Ayang Sun Er, meskipun dirinya hanya memiliki kekuatan Douzun bintang 5, namun dirinya tidak akan takut bahkan pada Douzun bintang 7 atau 8 jika mereka benar-benar bertarung. Tidak lama Tian Huo Zunze pun mulai membuka mulutnya. Dirinya berkata mereka yang memiliki garis keturunan Doudi memang memiliki jalur pelatihan yang mulus, namun kecepatan ini berhenti tepat sebelum kelas Douseng. Meskipun klan kuno seperti klan Gu memiliki banyak Douzun elit, namun tidak banyak orang yang bisa maju ke kelas Douseng, dan jika seseorang ingin maju ke level tersebut, maka dirinya hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dan pada saat seperti itu garis keturunan Doudi akan benar-benar menjadi beban. Oleh karena itu Xiao Yan tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini dalam hal pencapaian saat ini, karena saat Xiao Yan mencapai Douseng di masa depan, maka orang-orang beban itu mungkin hanya akan tetap berada di kelas Douzun. Xiao Yan pun mengangguk dan menyadari bahwa seorang elit di tingkat Douseng adalah eksistensi puncak di dunia ini. Meskipun garis keturunan Doudi sangat kuat, namun tidak mungkin untuk menciptakan sejumlah besar ahli seperti itu. Sementara kelompok Xiao Yan sedang minum kopi tubruk dan menyebat sebatang surya gudang garam sambil mengobrol, justru telah ada 2 tatapan sedingin es dari tingkat atas toko anggur yang telah mengunci Xiao Yan. Seorang pria muda berjubah hijau yang tampan melirik ke belakang Xiao Yan dan berkata, itu adalah Xiao Yan. Saat ini dirinya memberitahu pria di sebelahnya yang merupakan kakak ketiganya, jika itu adalah Xiao Yan yang sering disebutkan oleh nona muda, dan dirinya memiliki reputasi besar di Central Plain. Selalu kesombongannya tidak berkurang sedikit pun, bahkan meskipun sekarang setelah dirinya datang ke klan Gu mereka. Kemudian pria berpakaian hijau tersenyum dan berkata, santai saja, ini bukan dataran tengah. Meskipun mereka mungkin tidak menarik perhatian nona muda, namun seorang seperti Xiao Yan ini memang harus dites kualifikasinya. Setelah perkataannya terdengar seorang pemenang diputuskan di antara 2 sosok yang bertarung di panggung batu yang berada di bawah. Lalu keduanya pun segera mundur sebelum akhirnya seorang pria kurus melompat dan berteriak keras. Dirinya berkata bahwa yang akan bertarung selanjutnya adalah komandan ketiga dari Black Summer Army yang bernama Yang Hao melawan juara pil gathering yakni Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba bergetar, dan dengan segera wajah Xiao Yan pun perlahan berubah menjadi suram dan dirinya menyadari sepertinya dirinya telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Namun sebuah kegembiraan melonjak di cukup banyak mata orang ketika mereka memikirkan hal ini.
Lalu tatapan mereka menyapu sekeliling mereka dalam upaya untuk menemukan kedua sosok yang akan bertarung, sedangkan kelompok dokter peri kecil juga terkejut karena perubahan mendadak yang tidak terduga ini. Lalu mereka pun melihat ekspresi suram Xiao Yan dan bertanya, apakah yang telah terjadi? Mereka pun mengerutkan keningnya dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa masalah telah datang mengetuk pintu mereka setelah baru saja dibicarakan. Sementara itu ekspresi Xiao Yan pun benar-benar suram dan dirinya perlahan menghembuskan nafas dan secara bertahap meletakkan cangkir tehnya. Setelah itu dirinya pun dengan lembut berkata, sudah ini tidak apa-apa, karena Xiao Yan tidak suka masalah terus-menerus terjadi seperti ini, maka tidak buruk jika Xiao Yan membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet-monyet itu sebelum memasuki klan Gu, dan karena dirinya rela ingin menjadi ayam ini, maka Xiao Yan akan menerima tawarannya. Xiao Yan pun tiba-tiba menoleh setelah mengucapkan perkataan ini dan tatapan dinginnya tertuju pada pria berpakaian hijau di lantai atas. Setelah itu pria berpakaian hijau tersebut pun tertawa saat melihat Xiao Yan menoleh dan bergumam, indranya abang Xiao Yan sepertinya cukup tajam, meskipun begitu ekspresinya tidak mengungkapkan rasa terkejut sedikit pun karena kekuatannya berada di puncak kelas bintang 5 Dozun, meskipun Xiao Yan juga seorang bintang 5 Dozun, namun pemuda berbaju hijau ini jarang dikalahkan saat melawan yang levelnya setara. Lalu tidak lama komandan kelima yang berada di sampingnya pun mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata, sebaiknya Yang Hao tidak boleh bertindak sembarangan, karena jika tetua menyadari hal ini maka itu akan merepotkan. Yang Hao pun tertawa kecil sebelum akhirnya berkata, sebaiknya komandan kelima tetap tenang, karena dirinya tidak akan membiarkan Xiao Yan kalah dengan cara yang buruk. Setelah kata-katanya terdengar tubuh Yang Hao pun melintas dan muncul di panggung batu. Sebelum komandan kelima bisa mengatakan apa-apa lagi dirinya pun tersenyum sambil melihat ke arah Xiao Yan dan tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Yang Hao berkata, saya sudah lama mendengar nama besar dari Tuan Xiao Yan, oleh karena itu bolehkah dirinya tahu apakah dirinya dapat meminta beberapa pelajaran dari Tuan Xiao Yan? Lalu semua tatapan di gedung pun tiba-tiba berubah pada saat ini dan mereka berkumpul di sosok kurus yang ada di samping jendela. Sebuah perbincangan segera terdengar setelah melihat sosok Xiao Yan dan ketidakpercayaan melonjak ke mata semua orang. Mereka berkata bahwa Xiao Yan yang merupakan juara pil gathering ternyata benar-benar terlihat cukup muda, dan tidak terduga bahwa dirinya telah mencapai level alkemis tingkat 8 pada usia seperti itu. Sementara itu ekspresi Xiao Yan pun tetap tenang ketika dirinya mendengar percakapan pribadi di sekitarnya, lalu dirinya pun segera menoleh dan menatap pria muda berpakaian hijau di atas panggung dengan senyum gelap di wajahnya. Dirinya pun perlahan berdiri dan berkata, karena komandan ketiga bersikeras maka dirinya tidak akan menolak tawarannya. Kelompok dokter peri kecil pun tidak menghentikan Xiao Yan dan berkata, sebaiknya Xiao Yan tetap berhati-hati. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya dirinya melangkah maju dan ruang di depannya menjadi terdistorsi, dan pada saat berikutnya Xiao Yan pun sudah muncul tidak jauh dari Yang Hao, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk terlebih dahulu memesan torpedo di warung Bude Yanti.